Wulandari. Yang pertama akan menjelaskan tentang guru sebagai pendamping anak usia dini, di mana anak usia dini merupakan pribadi yang sangat unik. Di sini, di masa anak usia dini, dia mengalami tumbuh kembang yang begitu pesat. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tersebut. Nah, anak usia dini merupakan tentang dimana dia tumbuh kembang. Jadi, di sini judulnya guru sebagai pendamping. Nah, guru tidak hanya sebagai pendidik saja, saya tekankan. Guru juga bisa sebagai pendamping. Maksud dari pendamping tersebut ialah guru bisa memahami, mengerti apa yang dibutuhkan muridnya tersebut. Misalnya contoh kasus yang saya berikan di anak SD ya. Nah, seperti ini. Anak SD tersebut tidak bisa memahami, mengerti tentang pendidikan atau mata pelajaran yang gurunya tersebut berikan. Nah, dia mengalami ketertinggalan atas tidak pemahamannya karena dia tidak mengerti apa yang diucapkan atau diarahkan guru tersebut. Nah, jadi itu mengapa guru tidak hanya sebagai pendidik, tetapi sebagai pendamping juga. Karena guru harus bisa mengerti, memahami apa yang dibutuhkan seorang muridnya itu. Nah, mengapa guru disebut pendamping? Nah, ini. Jadi seperti ini. Guru harus mengerti mengapa muridnya itu ketertinggalan mata pelajaran. Nah, kita harus mengidentifikasikan murid tersebut. Apakah dia main terus atau dia tidak bisa mengerti secara cepat, atau dia keterlambatan, atau dia tidak ingin mengerti mata pelajaran tersebut, atau dia tidak menyukai pelajaran tersebut. Nah, itu sebabnya peran guru di situ. Jadi, guru harus bisa menganalisis apa yang dibutuhkan muridnya secara individu maupun kelompok. Contohnya lagi, guru bisa mencari tahu apa yang dibutuhkan muridnya tersebut, mengapa dia mengalami ketertinggalan, mengapa dia tidak bisa mengerti secara cepat seperti anak usia di rata-rata di usianya. Nah, itu mengapa dibutuhkan guru bisa memahami, mengerti apa yang dibutuhkan muridnya. Jadi, awal mula guru tersebut mendatangi kedua orang tuanya, bertanya apa yang dialami oleh anaknya tersebut, mengapa anaknya mengalami ketertinggalan di antara anak seusianya. Dan ternyata anak tersebut mengalami tekanan batin, yaitu tekanan terhadap dari kedua orang tuanya. Yaitu mengapa tersebut terjadi? Orang tuanya mempunyai pekerjaan yang terlalu menyibukkan diri, dan anak tersebut merasakan atau tidak merasakan kasih sayang mereka. Nah, jadi itu sebabnya mengapa anak itu mengalami ketertinggalan, padahal dia mempunyai tumbuh kembang yang sama seperti anak pada usianya yang sama. Jadi kita sudah mengetahui apa yang dibutuhkannya, apa yang harus kita lakukan, dan apa yang harus kita berikan kepadanya. Pada saat dia mengalami ketertinggalan, maka kita harus memberikan seperti les secara pribadi, dan kita menuntunnya secara bertahap seperti anak usia pada umumnya. Untuk anak usia SD biasanya mereka mengalami ketertinggalan yang tidak cukup signifikan karena mereka buat tekanan batinnya seperti tidak terlalu peduli, seperti itu saja. Berarti kita harus mengarahkan agar mereka ingin kembali seperti pada anak usia sebayanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rara Ayu Anggreni, mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, jurusan Bimbingan Konseling Pendidikan Islam semester 4. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu dengan judul Peran Guru sebagai Seorang Pembimbing. Guru sebagai seorang pembimbing dituntut untuk mampu mengidentifikasi siswa yang sedang mengalami kesulitan, seperti kesulitan dalam belajar, melakukan diagnosa, prognosa, dan lain-lain. Dan ada juga tugas guru adalah sebagai menjaga, mengarahkan, membimbing agar siswa tumbuh dan berkembang dengan potensi, minat, dan bakatnya.
Jadi inti dari peran guru sebagai pembimbing adalah terletak pada kekuatan intensitas hubungan interpersonal antara guru dengan siswa yang dibimbingnya. Dan untuk karakteristik yang harus dimiliki oleh guru sebagai pembimbing anak usia dini, yaitu yang pertama ada sabar. Jadi seorang guru itu harus sabar dalam segala hal, baik itu di dalam kelas, di luar kelas, ataupun di lingkungan keluarganya. Dan sebagai guru juga harus bisa menahan emosinya agar tidak langsung memarahi si anak ketika si anak melakukan kesalahan tersebut. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu guru harus memiliki karakteristik rasa penuh kasih sayang. Jadi sudah sewajarnya seorang guru memiliki rasa kasih sayang terhadap anak didiknya, mempunyai rasa ikhlas dalam mengajar, dan juga memberikan rasa aman kepada anak-anak muridnya. Dan yang selanjutnya, karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang guru sebagai pembimbing yaitu penuh perhatian dan ramah. Anak akan merasa bangga dan senang jika guru diperhatikan oleh gurunya sendiri. Dan guru juga harus ramah agar anak juga bisa mengikuti guru yang ramah tersebut terhadap siapa saja. Dan yang untuk selanjutnya yaitu toleransi terhadap anak, empati, penuh kehangatan, dan lain-lain. Selanjutnya guru juga harus mengoptimalkan perannya sebagai seorang pembimbing. Ada beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, guru harus memiliki pemahaman tentang anak yang sedang dibimbingnya. Selanjutnya guru dapat memperlakukan siswa sebagai individu yang unik. Artinya guru itu memberi kesempatan untuk siswanya agar belajar sesuai dengan keunikannya yang dimilikinya. Selanjutnya, guru juga harus memiliki hubungan yang akrab dengan siswanya. Penuh rasa kehangatan dan saling percaya. Dan yang selanjutnya, guru senantiasa memberikan kesempatan kepada siswanya untuk mengkonsultasi berbagai kesulitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Duliana ingin menjelaskan peran guru sebagai seorang pembimbing. Guru berusaha membimbing siswa agar dapat menemukan sebagai potensi yang dimilikinya, membimbing siswa agar dapat mencapai dan melaksanakan tugas-tugas perkembangan mereka, sehingga dengan ketercapaian itu ia dapat tumbuh dan berkembang sebagai individu yang mandiri dan produktif. Siswa adalah individu yang unik, artinya tidak ada dua individu yang sama, walaupun secara fisik mungkin individu memiliki kemiripan, tetapi pada hakikatnya mereka tidaklah sama, baik dalam bakat, minat, kemampuan, dan sebagainya. Di samping itu, setiap individu juga adalah makhluk yang sedang berkembang. Jadi hubungan guru dan siswa sepertinya hanyalah seorang petani dan tanaman. Seorang petani tidak bisa memaksa agar tanamannya cepat berbuah dengan menarik batang atau daunnya. Tanaman itu akan berubah manakala ia memiliki potensi untuk berbuah serta telah sampai pada waktunya untuk berubah. Kemudian guru sebagai pembimbing dituntut untuk mampu mengidentifikasi siswa yang diduga mengalami kesulitan belajar, melakukan diagnosa, prognosa, dan kalau masih dalam batas kewenangannya harus membantu pemecahannya atau remedial teaching. Dalam konteks organisasi, layanan bimbingan, dan konseling di sekolah, peran yang kontribusi
guru sangat diharapkan guna kepentingan efektivitas dan efisien pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. Kemudian guru juga melihatkan siswa yang memerlukan pelayanan bimbingan dan konseling kepada konselor, menerima siswa alih tangan dari konselor, yaitu siswa yang menuntut sekolah atau menuntut konselor melakukan pelayanan khusus seperti pengajaran, latihan perbaikan, dan program-program pengayaan, membantu mengembangkan suasana kelas, hubungan guru dan siswa, dan hubungan siswa yang menunjang pelaksanaan pelayanan pembimbingan dan konseling, memberikan kesempatan dan kemudahan kepada siswa yang memerlukan layanan, kegiatan, membimbing dan untuk mengikuti menjalani layanan kegiatan yang dimaksudkan itu. Kemudian guru harus memiliki pemahaman tentang anak yang sedang dibimbingnya. Misalnya pemahaman tentang gaya dan kebiasaan, bakat yang dimiliki anak, dan latar belakang kehidupannya. Kemudian pemahaman ini sangatlah penting sebab akan menentukan teknik dan jenis bimbingan yang harus diberikan kepada mereka. Guru juga dapat memerlukan siswa sebagai individu yang unik dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar sesuai dengan keunikan yang dimilikinya. Kemudian guru juga senantiasa memberikan kesempatan kepada siswanya untuk mengkonsultasikan berbagai kesulitan yang dihadapi siswanya. Baik guru sebaiknya dapat memahami prinsip-prinsip umum konseling dan menguasai teknik-teknik dasar konseling untuk kepentingan pembimbing siswa, khususnya ketika siswa mengalami kesulitan-kesulitan tertentu dalam belajar. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Saya Dwi Yuliana mengucapkan terima kasih dan akan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.